Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inung di Singapura. Teman-teman, hari ini Singapura panas ya. Pagi-pagi jam 9 sudah panas pakai banget. Jadi tiada hari tanpa panas kayaknya di Singapura ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini Inem di Singapura akan share pada hari ini itu tuh banyak banget yang tanya, directly tanya, Mbak, kenapa ya majikan di Singapura itu rata-rata banyak yang pelit, banyak yang pailit, kayak gitu ya, gitu. Istilahnya kalau kita itu ngomongnya ya pelit kayak gitu ya, stingy gitu Inggrisnya ya. Oke, di sini aku akan jelaskan. Jadi ini itu kebanyakan tahu sendiri kan, namanya orang Cina, kebanyakan orang Cina kayak gitu. Itu tuh kalian tahu sendiri kan, 1 sen aja tuh dihitung gitu. Terus apalagi biaya hidup ini ya, alasan utamanya kenapa kebanyakan majikan itu pelit kayak gitu. Alasan utamanya itu setelah aku koreksi atau setelah aku setelah aku koreksi kayak gitu tuh ternyata hanya satu sih faktornya. Karena kenapa? Yaitu adalah biaya hidup yang tinggi di negara yang maju, yang banyak orang terobsesi untuk tinggal di Singapura. Ternyata biayanya itu tidak murah ya teman-teman ya. Apalagi di Singapura itu tidak bisa bercocok tanam sendiri, air pun juga beli dari negara tetangga kayak gitu. Terus pokoknya apa-apa itu nggak bisa sendiri. Terus kalau apa-apa itu beli, bayangkan aja kalau kita tinggal di kota, kita cuman ngekos kayak gitu, terus apa-apa beli, gimana coba, semuanya harus beli, itu tuh kan pasti keuangan kita kan harus diperhitungkan. Makanya beberapa kali itu, sering kali gitu aku bilang bahwa makan roti buat sarapan aja itu dihitung 1 helai 2 helai untuk berapa hari kayak gitu loh, karena biayanya itu tinggi banget di Singapura. Jadi apalagi orang Cina ya, 1 sen 2 sen 3 sen aja tuh dihitung. Kalau kita kan enggak. Jangan samakan kehidupan luar negeri dengan kehidupan kita di kampung. Bagi yang di kampung, kalau yang di kota mungkin masih ada sedikit banyak, masih ada persamaan lah ya, karena di kota juga biaya hidup juga tinggi kayak gitu. Jadi mereka itu juga harus bekerja keras untuk untuk kehidupan mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka pun juga harus bekerja. Bahkan kalian tahu sendiri, kalian kalau sudah di sini akan tahu dan merasakan bahwa orang yang sudah tua renta, sudah bungkuk, jalannya susah kayak gitu tuh masih bekerja di kopitiam, di Hokkien Center kayak gitu, terus di restoran-restoran itu tuh malah orang yang sudah tua-tua gitu loh. Kalau di Indonesia orang yang umur 60 kayak gitu kan sudah nggak bisa kerja gitu loh ya teman-teman ya, sudah nggak bisa kerja, sudah nggak laku untuk bekerja gitu. Kalau di sini tuh nggak teman-teman ya. Kalau di sini orang yang sudah tua renta, bahkan kerja jadi kasir di NTUC itu banyak orang yang sudah nenek-nenek kayak gitu ya. Kalau dibilangnya di kita itu sudah nenek-nenek kayak gitu, tapi di sini tetap laku bekerja. Karena gimana ya, kalau kita nggak bekerja di negara yang maju, yang modern kayak gini, kayak di Singapura maju banget pesat kayak gitu ya, itu tuh perekonomiannya juga juga tinggi gitu, biaya hidupnya juga tinggi. Jangan berpikir kalau misalnya semua orang di negara yang maju seperti Singapura ini semuanya kaya, enggak seperti itu ya teman-teman ya. Mereka dapat menggaji pembantu karena mereka juga dituntut harus bekerja gitu. Kalau mereka tinggal di rumah malah lebih nggak cukup buat kehidupan sehari-harinya, buat anaknya sekolah, buat tuition anaknya, buat bayar rumahnya, buat bayar api listriknya kayak gitu. Jadi mereka tuh banyak yang perhitungan, bukannya pelit gitu ya.
tapi lebih ke perhitungan gitu ya teman-teman. Lebih ke perhitungan gitu ya teman-teman. Itu Sofia cantik banget gitu anaknya, cute banget gitu. Oke, jadi kita akan kembali lagi. Jadi biaya hidup di Singapura itu lebih tinggi dari Indonesia gitu. Jadi dituntut untuk bekerja. Hai Sofia, say hello Sofia. You going to school? Is it? Yes. Wah, so pretty. Sofia we princess. Tari Parks, princess. Cotton Ranton. That princess. Cotton. Wow. Wow, so pretty. Got green color. Sofia got green color dress. Okay, go school. Okay, go school. Okay, go bye-bye. Itu adalah anak dari temen aku ya, dijaga, anak yang dijaganya gitu maksudnya. Jadi kembali lagi ke topik bahwa biaya hidup di Singapura itu memang tinggi, jadi kita ya harus memaklumi itu loh ya. Kita bayangin aja kalau kita di posisi sang majikan gitu, jangan berpikir bahwa majikan di Singapura itu kayak yang kaya, kebanyakan itu pendatang ya, yang dari Cina, dari itu pembisnis dari luar negeri itu malah biasanya tuh lebih kaya dari yang originalnya Singapurian kayak gitu ya. Memang nggak semua sih, memang ada Singapurian yang kaya kayak gitu. Bahkan kalau sampai kaya itu rumahnya itu sampai tingkat 4, 5 kayak gitu tuh kalau kaya tuh ya. Pembantunya ada 2, ada 3 kayak gitu loh teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa majikan di sini tuh pelit. Di sini aku itu lagi bahwa majikan di sini itu sebenarnya nggak pelit, tapi lebih ke perhitungan. Karena ya itu tadi sudah saya bilang dari awal bahwa kehidupan di luar negeri atau di Singapura khususnya itu mahal gitu ya. Jadi ya lebih ke perhitungan gitu. Jangan samain kita makan nasi di sini cuma makan roti kalau pagi ya nggak kenyang. Ya memang cuman ya kita harus adaptasi dengan semua hal itu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah berada di Singapura kayak gitu, kalian akan merasakan sendiri. Misalnya kalian disuruh off day aja tuh tiap minggu gitu aja ya. Nanti kalian pulang-pulang habis duit gitu. Setiap minggu 1 kali minggu keluar itu sudah berapa puluh dolar. Terus dikali lagi nanti 4 kali keluar kayak gitu. Kadang ada yang 5. Kayak gitu tuh kalau masih mungkin hitungan bulan kalian nggak akan merasakan. Cuman kalau sudah hitungan tahun kalian akan merasakan gitu. Jadi kalian akan mengerti dengan keadaan si majikan yang bisa dibilang kalau definisi kita tuh pelit, tapi mereka itu lebih ke perhitungan gitu ya teman-teman ya. Kalian akan merasakan kalau sudah menginjakkan kaki di Singapura gitu ya teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman dan saling pengertian aja deh ya. Bayangin aja posisi sebagai majikan, kalau kita makan nggak dikontrol kayak apa kayak gitu-gitu ya, karena ya majikan juga butuh bekerja buat kehidupan anaknya, suaminya, keluarga, belum ini belum itu apa-apa kayak gitu ya. Jadi harap pengertiannya aja, jadi mereka itu lebih ke perhitungan ya teman-teman. So semoga informasi atau sharing dari Inem ini tuh bermanfaat buat teman-teman yang mau datang ke Singapura bekerja ataupun yang sudah di Singapura yang pemula-pemula kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.